Halo Sinekrip, balik lagi bareng gue Arya. Dan sekarang gue mau ngomongin sebuah film Netflix original yang udah ditunggu-tunggu nih sama penggemar The Raid. Ya, apalagi kalau bukan Havoc, film dari Gareth Evans. Havoc, itulah pokoknya judulnya ya. Agak susah emang pronunciation-nya ya. Apalagi gue nih ya, lidah-lidah Sunda. Anyway, film ini udah cukup lama ya dibikin. Kalau nggak salah 2021 itu udah syuting, bayangin. Tapi karena ada satu dan lain hal, jadi delay. Akhirnya tayang juga 2025. Buat yang belum tahu, Gareth Evans itu setelah bikin The Raid dan The Raid 2, dia itu baru bikin film lagi Apostle ya. Itu juga film Netflix ya kalau nggak salah. Terus abis itu udah nggak ada lagi filmnya. Lama banget vakum. Kalau nggak salah sempat bikin series ya, Gangs of London. Dan akhirnya nongol lagi filmnya tahun ini yang udah ditunggu-tunggu itu kan. Dan pasti ditungguin sih karena ya gimana ya, The Raid itu adalah sebuah legacy cuy, gila. Legacy itu udah jadi kayak tolak ukur film action dunia sekarang ya. Kalau orang bikin film action tuh apa-apa pasti patokannya wah The Raid. Fenomena intinya The Raid itu gitu. Jadi ya nggak heran lah harapan membumbung tinggi gitu ya. Apalagi yang akan dikerjakan oleh Gareth Evans gitu. Tapi kita ngomongin ceritanya dulu lah. Havoc ini nyeritain Havoc. Fuck man, susah banget ngomongnya. Ya pokoknya Havoc ini nyeritain tentang seorang polisi kotor lah yang diperankan sama si Tom Hardy ini ya, namanya Walker kalau nggak salah. Dan dia ini punya misi untuk menyelamatkan anaknya pejabat. Si anak pejabat ini emang lagi terlibat kasus gitu sama geng triad, terus dikejar-kejar polisi juga. Cakep lah, komplit gitu. Terus ada si Walker gitu, nongol satu yang pengen nyelamatin si anak pejabat ini gitu kan, demi keuntungan si Walker juga. Ceritanya sih bisa dibilang sangat simpel ya, sangat standar dan familiar gitu ya, karena ngomongin polisi kotor yang terlibat kekeosan, dan di kekeosan itu ada banyak kubu gitu kan. Jadi ya udahlah, lu expect aja ini film action yang pasti bakal bak big book dar dari awal sampai akhir. Dan itu emang bener dibuka dengan adegan kejar-kejaran yang meskipun CGI-nya kenapa begitu gitu ya, itu selalu gue pikirin tuh pas nonton film ini, karena ada banyak adegan-adegan di jalanan yang gue tahu itu pakai CG tapi awkward aja gitu CG-nya tuh, agak mendistraksi gue sih serius. Tapi anyway, dari awal pun Gareth Evans sudah tancap gas gitu ya, ngeliatin nih film action yang kalian tunggu-tunggu. Dan gue akuin secara kemasan gitu, Havoc adalah sebuah film action yang kalau menurut gue ya batasnya itu tipis gitu, antara film actionnya Gareth Evans sama film action generik Hollywood. Film action Hollywood yang bertebaran dalam beberapa tahun kebelakang sekarang juga ya kurlep hampir sama kayak gini gitu, terutama film-filmnya Jason Statham misalkan ya. Nah di sini tuh hampir kayak gitu, tapi tipis aja batasannya kalau menurut gue ya. Jadi buat kalian yang berekspektasi ini bakal kayak The Raid sih, kayaknya enggak. Menurut gue sih jauh sih, masih bukan jauh ya enggak kayak gitu aja. Ini lebih ke kayak yang tadi yang gue bilang ya, ke film-film actionnya Jason Statham tapi dengan koreo dan angle-angle kamera yang lebih kreatif menurut gue ya. Bahkan lebih chaos gitu, lebih chaotic sih lebih tepatnya. Karena di sini tuh banyak banget adegan action yang menurut gue kayak messy banget, kayak semrawut banget, tapi gue masih bisa ngikutin gitu. Tapi mungkin ada juga yang nggak cocok ya sama directingnya Gareth Evans yang emang bener-bener dar banget di sini. Terutama nanti ada adegan pas mereka berantem di klub itu kan, di klub malam itu, di sebuah pub yang ketemu sama polisi sama triad gitu. Di situ chaos banget, tapi gue ngelihat chaos yang tertata gitu. Jadi gue tahu ini arahnya kemana, tapi karakternya itu banyak banget di situ, yang baku hantam, yang baku tembak, tapi gue nggak kehilangan fokus gitu. Nah ini mungkin bagusnya Gareth Evans itu gitu. Jadi kita kayak masih bisa ngikutin gitu, ini arah kekeosan ini tuh kemana. Wajar sih kalau di film ini actionnya benar-benar chaos dan semrawut ya, sesuai judulnya aja ya, Havoc. Itulah pokoknya benar-benar chaos gitu, destruktif, semuanya hancur di mana-mana gitu. Dan ya emang dijanjikan gitu sama Gareth Evans, kerasa banget. Apalagi nanti pas klimaksnya ya, third act-nya ya, ketika baku tembak di rumah persembunyiannya si Walker itu, wah itu udah gimana ya, udah gila sih itu kemana-mana itu actionnya, chaosnya kemana-mana. Tapi ya itu yang bikin oh iya ini masih film Gareth Evans. Tapi masalahnya aspek lainnya di film ini menurut gue kayak kurang. Tom Hardy oke lah sebagai protagonis gitu ya, presence-nya cukup kuat gitu, dia sebagai karakter utama, gue akuin itu. Tapi ya itu dia, penulisan karakter dia itu kayak kurang ada kedalaman aja ya, karena di sini pun cerita soal si Walker ini
ya cuman diliatin lewat flashback gitu kan, lewat sedikit-sedikit adegan tentang dia ngapain dulunya, dan itu pun nggak bikin gue jadi simpati juga gitu ke karakternya, jujur, karena ya udah dia polisi kotor gitu. Dan buat karakter-karakter lainnya, sayangnya ya, karakter-karakter supporting yang krusial, misalkan kayak si anak pejabat itu gitu kan, terus kayak karakter sidekicknya si Walker gitu ya, polisi baik-baik itu yang cewek, itu juga kayak ya udah mereka ada di situ hanya untuk ini aja, menambah daya baku hantam film ini. Menurut gue itu yang ngebedain sama The Raid. The Raid 1 kurlep kayak gitu ya, maksudnya karakternya emang nggak terlalu dalam juga, tapi gue ngerasa The Raid 1 itu ngasih waktu gitu buat kita rooting ke karakternya. Nah ketika ada The Raid 2 yang menurut gue lebih oke lagi karena kita diberi waktu yang lebih banyak lagi buat mengenal karakter dan dunianya, gue jadi lebih rooting gitu ke karakter-karakter yang ada di film itu. Sedangkan di sini formulanya hampir mirip, ada karakter gangster, ada karakter polisi gitu kan, cuman kayak karakter triad yang di sini gitu ya, dia itu kayak ya udah diliatin serem doang gitu di awal, tapi habis itu udah aja kayak hilang, nanti ketemu lagi di terakhir. Jadi oh ya udah gitu doang gitu ya. Yang gue tungguin paling cuman yang kayak Mad Dog itu tuh, yang cewek itu kan kayak Mad Dog ya, tangan kanannya bos besar gitu kan, itu doang yang gue tungguin. Tapi abis itu ya udah nggak ada lagi gitu yang gue harapin dari karakter-karakter yang sebenarnya bisa digali gitu potensinya. Harusnya sih Gareth Evans bisa lebih explore lebih total aja sih, bisa gila-gilaan sih, maksudnya durasinya bisa di stretch 2,5 jam juga gue nggak keberatan, karena emang sequence action yang dia kasih itu bagi gue nggak ngebosanin ya, meskipun mungkin buat orang lain terlalu messy, terlalu chaotic, tapi gue masih ngeliatin itu emang chaotic yang tertata aja gitu. Jadi kayak gue masih bisa ngikutin ini kemana gitu ya, meskipun kadang di pikiran gue tuh terbesit gitu, ini karakternya tembak-tembakan tapi kayak pelurunya nggak habis anjing, yang di klimaks terutama ya, yang babak 3 kayak anjing gila, ini tuh senjata mereka dari mana ya, awalnya gue aja sampai lupa loh. Tapi ya udah tertutupi karena Gareth Evans bisa ngebungkus itu dengan sangat keren dan stylish aja. Jadi bisa dibilang ya film ini benar-benar terselamatkan sih sama sequence-sequence actionnya ya. Cuman masalahnya hal-hal lain selain action di film ini tuh tidak bisa menyelamatkan keseluruhan filmnya sih menurut gue untuk jadi film action yang tidak melewati batas dikit lagi ke film action generik Hollywood gitu. Asli, ngerti gak sih? Maksud gue ya pokoknya gitulah. Cuman ya gue masih bisa menikmati sih film ini, karena menurut gue ya untuk sajian film action sih seru buat gue. Lu gak akan kerasa gitu nonton ini tiba-tiba udah beres aja ya, meskipun nanti setelah beres filmnya mungkin kayak ya udahlah lupa gitu, atau gue tadi nonton siapa aja ya, mungkin lu bakal kayak gitu. Itu beda kalau lu nonton The Raid atau The Raid 2 gitu kan, kita kayak invest ke karakternya. Sementara di sini ya udah, apalagi di sini ya ada karakter polisi yang diperanin sama si Timothy Olyphant itu, sama karakter anak buahnya si bos triad itu yang diperanin sama Sunny Pang ya kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah dia main di ini juga ya, Headshot ya, Sunny Pang itu tuh aduh, itu kayak western potensial banget sih asli. Mereka berdua itu aktor yang oke menurut gue, cuman di sini kayak ya udah gitu doang. Kalau Gareth Evans mau itu bisa diulik lagi dan bisa bikin cerita lebih kuat sih kalau kata gue ya, karena ini kan film buat Netflix awalnya juga, lu bisa gila-gilaan. Martin Scorsese aja buat Netflix mah 3 jam gitu bikin film ya, 3 jam lebih gitu. Bebas lah men, ayolah luapkan aja menurut gue, jangan terkungkung gitu ya sama durasi. Jadi kalau mau gue kasih skor ya 7 cukup buat gue sih, masih menghibur ya. Walaupun ya itu tadi setelah nonton tuh gue kayak menyesalkan gitu, kenapa nggak gini, kenapa nggak gitu. Sayang banget aja sih menurut gue, film ini tuh potensinya masih banyak banget. Apalagi banyak yang nungguin juga Gareth Evans itu mau ngapain lagi gitu kan setelah bikin The Raid. Itu pasti ditungguin banget. Jadi gue ngerasa kayak ya udahlah, kita berdoa aja semoga The Raid 3 akan ada ya. Semoga Netflix mau beli terus bikin The Raid 3. Amin. Kalau menurut kalian gimana film ini? Havoc itu dialah pokoknya judulnya. Silakan beri komen, isi skor dan review singkatnya juga boleh di skorfilm.com ya. Silakan, siapa tahu ada yang kurang puas, unek-uneknya silakan tumpahkan aja semua di sana. Oke, kalau kayak gitu seperti biasa jangan lupa untuk like, share, subscribe Cinecrip. Kalian bisa join membership Cinecrip, kalian bisa beli merchandise Cinecrip. Jangan lupa follow semua sosial media Cinecrip juga ya. Ya udah kalau kayak gitu, kita tunggu gebrakan selanjutnya Gareth Evans apalagi ya. Bye bye.